Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andra. Di kesempatan kali ini, untuk para peserta awam itu kan sering bertanya-tanya di grup tentang, wah, kalau penyakit A harus diapakan, penyakit B harus diapakan gitu. Ya. Kalau pengalaman pribadi Ustadz Baihaqi waktu dulu awal belajar PAS, apakah juga muncul pertanyaan itu? Oke, makasih Mas Andra. Iya teman-teman, perlu diketahui saya juga termasuk yang awam sekali ya. Itu satu dulu poin. Biar teman-teman juga ini tahu juga perjalanan ini ya. Maksudnya kalau background soal ilmu pengobatan ya dulu cuma pernah belajar bekam aja gitu. Jadi praktis bukan seperti teman-teman dokter yang mungkin sudah punya basic paham anatomi dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ini terutama buat teman-teman yang barusan belajar ini ya mungkin mudah-mudahan bisa membantu lah. Kalau untuk ini alur belajar saya dulu ya, waktu ikut pelatihan pertama itu saya pribadi sudah tercerahkan waktu Ustadz Haris jelaskan soal abaikan penyakit itu. Abaikan nama-nama penyakit ya. Beliau sudah menguatkan sisi itu, saya sudah langsung kalau dengan fundamental pas itu sudah langsung ketemu gitu. Oh ya, ini insya Allah ya ini harusnya begini gitu maksudnya. Jadi beliau kan gambarkan waktu itu kayak titik-titik banyak yang kayak biasa di materi-materi basic beliau itu ya. Terus kemudian itu harus digiring harusnya ke titik nol gitu kan, bukan fokus pada titik-titik banyak yang menyimpang itu gitu kan. Harus cari atap bocornya dan seterusnya. Logika-logika itu sudah masuk di awal-awal pelatihan. Saya alhamdulillah sudah in dengan itu. Cuman setelah itu kan masuk ke teknis kan. Nah, itu yang seru. Teman-teman bisa bayangin itu kalau pas pelatihan di awal itu itu luar biasa sekali. Modul pun tidak membantu gitu. Membantu tapi maksudnya tidak banyak membantu seperti sekarang lah. Pelatihannya sudah luar biasa sekali. Kalau dulu itu betul-betul kita belajar itu ya masih ada semi autodidaknya. Saya juga nggak bisa bayangkan teman-teman yang belajar dulu di kelas-kelas awal bagaimana suasananya kan. Tapi habis itu ya sempat masih bingung waktu prakteknya ya. Bahwa meyakini ini solusi ya, alhamdulillah. Cuman mempraktekkan itu lalu kemudian itu masih bingung di awal-awal teman. Itu dan bagi saya itu merupakan hal yang wajar karena ilmu baru gitu kan dan memang harus dipraktekkan ilmu pas ya. Itu saya praktekkan, kadang juga yang digalaukan teman-teman kadang juga saya rasakan. Ada pasien datang atau kita ketemu tetangga gitu misalnya, dia punya keluhan diabetes angka 500 gitu misalnya, atau kemudian dia punya keluhan jantung gitu. Itu kadang horor, pertama ya horor aja gitu. Ada sisi khawatir juga. Cuman karena ingat pesan Ustadz waktu pelatihan gitu kan, tidak perlu khawatir dengan nama penyakit di non-pas gitu maksudnya ya. Kita fokus pada kendor kencang melintir atau kombinasinya gitu kan. Makanya saya coba bismillah. Dan sama seperti teman-teman rasakan di awal. Jadi titik sentuh SOP gerakan itu betul-betul awal-awal ya hanya hafalan. Pokoknya kalau sudah visual ketemu titik sentuhnya begini, kemudian ini ketemu kendor pantelnya ya sudah, pokoknya ya sudah saya bismillah ngapalkan gerakan aja 1, 2, 3 jurus kita tanya. Saya waktu itu memang langsung inisiatif, gak semua jurus yang diajarkan kita praktekkan ya. Jadi saya memang lihat kondisi pasien juga gitu kan. Kalau misalnya dia sudah agak capek ya saya cukupkan 2, 3 gerakan. Rata-rata ya CU gitu aja rata-rata paling banyak. Dan jurus paling cepat merubah kondisi. Oke. Dulu sampai Ustadz Baihaqi merasakan klik banget bahwa saya paham gitu. Itu dulu apa yang dilakukan selain praktek, sampai berapa pasien dulu waktu merasa? Itu mulai kerasa klik itu setelah 100 Mas. 100 masuk ke 200 itu sudah mulai kerasa ininya, dapat pola ininya ya, mulai paham dengan nanti begini, karena data kan ya, maksudnya kita dapat kunjungan pasien, nangani pasien banyak gitu kan. Terus ditambah lagi sebenarnya yang paling bikin klik itu waktu ketemu teman-teman senior, teman-teman seangkatan yang sama-sama pelatihan yang memang sudah punya basic ilmu pengobatan duluan gitu, atau mereka sudah lebih paham dengan konsep rangka. Kan bicara Fakasauna Idoman Lahman itu kan bicara masalah rangka dan struktur otot kan gitu ya Mas Anjrah ya. Artinya kan tubuh secara umum lah. Kalau untuk teman-teman yang dokter atau yang punya basic ilmuwan di situ kan biasanya kan kliknya lebih cepat gitu biasanya. Mereka lebih paham alurnya, lebih
lebih cepat. Nah, dengan ketemu teman-teman yang sudah lebih paham, senior juga terutama waktu itu, terus kita ada beberapa acara di Klaten ya kalau saya nggak salah, ketemu Kak Budi, ada Mas Kirno, ada Mas Tri, duduk bareng gitu sharing, ada Dokter Sentot, sharing banyak gitu, itu semakin memahamkan gitu kan. Terus sampai kemudian lihat lagi, tonton lagi tuh video-videonya Ustadz Haris kan banyak gitu ya di kajian-kajian Ramadan, itu bikin tambah ini lagi gitu. Jadi ada murojaah materi di situ, ada sowan ke senior juga gitu kan, ada sharing sama teman-teman seangkatan gitu, itu yang kemudian bikin tambah kekuatan pemahaman gitu. Karena kalau jalan sendiri, perasaan saya kalau nggak ketemu temen atau nggak ketemu guru, nggak ketemu senior itu kayaknya sulit kalau misalnya harus dipahami sendiri ya, pakai kemampuan kita sendiri gitu. Itu bagian penting itu. Kira-kira dulu misalnya Ustadz Baihaqi ada pasien nih sulit, pas bingung gitu, apa yang dilakukan biasanya? Istighfar aja saya waktu diagnosa. Itu dulu kalau pasien saya ini ini kan orang beda-beda caranya ya. Cuman kalau saya karena dulu pernah agak lama di customer service ya. Jadi kalau ketemu pasien itu ketemu orang ya, saya kalau bingung tuh saya berusaha untuk coba tenang gitu kan, tetap tenang, tetap ya zikirnya pasti ya, minta ke Allahnya juga itu harus ya teman-teman ya, karena kesembuhan tetap dari Allah Ta'ala, kemudahan juga dari Allah itu tetap. Cuman saya usahakan saya tidak panik gitu di hadapan pasien, bahkan ketika mungkin, dan itu pasti ya, apalagi kita yang awam baru pertama kali belajar ketemu salah diagnosa kemudian salah gerakan, itu pasti, itu di awal-awal itu pasti ada, dan itu saya terjadi gitu ketika pasien justru jadi pusing gitu. Aduh ini tambah sakit gitu kan, itu terjadi, dan saya tetap berusaha tidak panik, dan saya selalu menawarkan kita diagnosa ulang. Ya dan alhamdulillah pasien mau gitu, dan alhamdulillah kita bahkan kalau perlu, kalau biasanya kan saya di awal-awal masih sering roadshow, bukan roadshow ya, keliling lah, jemput bola istilahnya gitu, orang butuh bantu mana saya datangin gitu. Itu saya tawarkan, saya sowan lagi gitu, sampai kita ya masih ada split test di awal-awal begitu ya, dan tapi saya coba bahasakan dengan, yang penting sebenarnya komunikasi sih Mas Andra. Oh iya. Dan cara kita menahan biar nggak kelihatan panik itu juga sisi penting. Pede percaya diri itu penting banget, yakin bahwa ini bisa jadi solusi, itu juga yang membuat kita lebih tenang gitu. Kalau dari Ustadz Baihaqi mungkin pengalaman yang paling berkesan ketika menterapi pasien yang wah ini keren sekali progresnya, mungkin bisa diceritakan satu atau dua Ustadz? Yang paling perubahan, karena selebihnya kan rata-rata mereka cuma tinggal share WA ya. Yang saya saksikan sendiri itu, sebagian sih cuma terus kirim pesan WA soalnya habis itu, ya alhamdulillah. Yang saya saksikan sendiri diantaranya yang luar biasa itu pasien keluhannya cuma awalnya pinggang, ibu-ibu itu keluhannya pinggang sakit, terus waktu saya diagnosa itu juga masih ala-ala paspor damis ya kalau dipelajari di basic gitu kan. Saya diagnosa, ini kayaknya tipe S gitu kan, karena gemuknya dengan tegaknya juga bagian pinggang gitu kan, saya raba-raba, ini kayaknya tipe S ini. Kendornya ketemu, karena memang juga di bagian jalur matisnya, jalur pinggangnya ketemu gitu kan. Itu yang kemudian ya udahlah bismillah, coba kita kasih gergaji terbalik aja. Nggak pakai CU itu, saya cuman minta izin saya gergaji terbalik aja langsung. Dan itu berapa kali repetisi ya? 2 atau 3 kali repetisi. Nah, nggak sengaja waktu saya angkat kaki beliau itu, usianya sudah 60-an mungkin ya, hampir 60 lah mungkin. Waktu saya angkat pegang betis beliau untuk ngangkat ke atas karena gergaji terbalik kan, itu ternyata kepegang luka kaki. Saya baru tahu ternyata ada luka, ya mungkin karena diabetes ya, mungkin entah punya gula atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi luka itu dia bukan luka kering seperti orang gangren, bukan. Jadi lukanya itu modelnya luka muncul gitu Mas Andra, muncul di kulit, jadi kayak kulit baru dan dia luka gitu. Itu luas sekali, satu betis itu kroak gitu. Jadi kayak belum jadi bolongan sih, cuman dia muncul dan luka berair gitu, dipegang sakit. Saya nggak sengaja karena beliau terus, waduh sakit gitu kan. Saya mohon izin saya lihat, kita buka, kemudian saya agak
agak shock aja gitu awalnya, wah ini masya Allah gitu kan. Udahlah Bismillah, saya gergaji aja terbalik gitu kan. Selesai, saya kasih PR HK waktu itu 02 aja. Habis itu sudah, seminggu berikutnya kita sowan lagi. Terus saya tanya, Bu gimana gitu kan, kebetulan ibu-ibu, gimana keluhan pinggangnya? Sudah enakan ini Mas, alhamdulillah gitu kan, sudah enakan, sudah bisa aktivitas normal. Terus saya tanya iseng aja, Bu lukanya gimana kaki gitu, sambil agak ngangkat betis beliau gitu kan, beliau tuh ngomong masih ada ini Mas gitu. Cuman saya shocknya tuh begitu diangkatnya itu masya Allah sekali, itu luka itu nutup Mas. Jadi luka itu bisa nutup rapet itu, sudah nggak ada yang basah lagi. Cuman memang masih muncul kulit, kayak tambahan kulitnya tuh masih muncul, tapi lukanya sudah nutup semuanya. Itu seminggu. Itu masya Allah. Itu bikin merinding salah satunya itu. Terus kalau kasus yang lain ya kayak benjolan gitu, kayak model miom yang dia sudah teraba di permukaan perut, itu saat terapi sudah nggak kerasa lagi. Itu juga itu banyak hal yang bikin merinding. Cuman salah satu yang kadang bikin saya gemetaran tuh ya situ, kasus-kasus kayak saraf kejepit yang sekali CU langsung selesai, itu juga itu masya Allah sekali. Dengan perjalanan. Oke, luar biasa. Ustaz Beyhaqi mungkin sebagai penutup ya, pesan buat pemula, kan apalagi banyak yang ragu-ragu. Nanti khawatir salah tambah sakit itu. Apa pesan antum yang juga dulu pernah pemula juga? Iya, dan saya selalu pemula Mas Azra. Kita semuanya selalu belajar ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang barusan belajar basic dan juga buat teman-teman lain yang mungkin masih ragu untuk mempraktekkan ilmu PAS ya, yakin bahwa ini kebenaran insya Allah. Terus yang pasti yang awal tawakal dulu sama Allah ya, karena semuanya kemudahan, kesembuhan itu semuanya dari Allah, itu penting. Yang kedua, yakin bahwa ini benar, karena kalau sudah yakin benar maka pasti ada muncul kepercayaan diri sedikit di situ. Kemudian usahakan yang ketiga, walaupun kita dapatkan keluhan-keluhan yang itu terdengar mengerikan, coba sambil berusaha abaikan itu ya. Tetap sesuai dengan SOP yang kita sudah pelajari, ada bahasan visual, titik sentuh dan seterusnya, kita pahami betul itu. Praktekkan saja itu dulu. Walaupun kita belum paham melintir itu bagaimana sejatinya, walaupun kita belum paham kenceng itu apa, walaupun kita belum paham kendor itu gimana sih sebenarnya, sudah pokoknya abaikan saja. Pahami, hafalkan aja dulu yang SOP yang ada itu, lakukan, kemudian praktekkan. Lalu kemudian yang hal terakhir, jangan sungkan dan jangan ragu untuk datang ke senior ya. Sekarang ada Ayub Camp ya. Nah, sekarang ada Ayub Camp apalagi. Kita di Ayub Camp ini teman-teman perintis semuanya di sini ya. Ini insya Allah kalau saya dengar-dengar mau ada agenda rutin ya Mas Anjrah ya. Insya Allah, ya. Kita mau ada agenda rutin sharing-sharing di Ayub Camp, pelatihan-pelatihan juga yang sifatnya mungkin seperti upgrading atau pendalaman materi juga insya Allah ada di sini. Dan ini kesempatan buat teman-teman, ini akses yang insya Allah memudahkan lah dan lebih memahamkan lagi sisi soal PAZ. Karena begini teman-teman, itu kalau disampaikan di 2 hari pelatihan itu pasti sangat tidak cukup sekali waktunya gitu. Makanya kemudian tetap harus perlu soal. Nah, yang di materi basic yang ada, yang sudah ada, kita dapatkan itu kita serap seadanya dulu, praktekkan saja dulu dan saran saya ya, jangan tergiur dengan yang entah itu diagnosa atau kemudian entah itu dengan teori-teori baru dulu, itu gak usah ini dulu gitu. Pokoknya fokus aja dulu dengan ilmu PAS ini, maksimalkan dulu, praktekkan, jangan lupa datang ke senior. Ini ada Ayub Camp, datang ke Ayub Camp, sama-sama belajar di sini sama teman-teman perintis juga ada di sini gitu kan. Nanti insya Allah Ta'ala akan berikan kepahaman lebih insya Allah. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.